Halo, kita kembali. Pada kali ini kita akan belajar bab 6 Bahasa Indonesia 1 titik kelas 4. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan belajar tentang kosakata baru. Kosakata adalah kumpulan kata yang dimiliki dan digunakan oleh seseorang atau suatu bahasa yang berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis. Nah, sedangkan kosakata baru adalah kata atau istilah yang belum dikenal atau belum dipahami maknanya oleh seseorang, sehingga perlu dipelajari untuk menambah pembendaharaan kata dan pemahaman bahasa. Contoh kata-kata baru: kepulauan yang artinya kumpulan beberapa pulau, turis yang artinya orang yang berwisata, pelancong atau wisatawan. Ada flora yang artinya dunia tumbuh-tumbuhan, fauna, dunia hewan, biota, seluruh flora dan fauna di suatu daerah tertentu. Nah, sekarang kita memasuki tentang kalimat rumpang. Kalimat rumpang adalah bentuk kalimat yang di dalamnya perlu ditambahi, bisa karena sengaja dihapus maupun tidak lengkap karena dihilangkan. Kalimat rumpang bertujuan menguji kemampuan membaca dalam mengenali dan menyempurnakan kalimat yang dibacanya. Ciri-ciri kalimat rumpang: yang pertama, terdapat titik-titik yang harus diisi atau dilengkapi akan menjadi kalimat atau paragraf yang utuh. 2. Kalimat harus sejalan dengan topik yang akan dibahas. 3. Kata yang diisi harus sesuai dan sejalan dengan kalimat sebelumnya. Contohnya, ibu memasak sayur di dapur menggunakan kompor dan titik-titik. Gas ya, jawaban yang benar. Ayah memperbaiki atap rumah yang titik-titik bocor. Baju Ika kotor terkena cipratan lumpur saat menyeberang titik-titik jalan. Nah, selanjutnya kita akan masuki tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun sesuai dengan kaidah kebahasaan yang berlaku. Susunan kata, ejaan, tanda baca, dan struktur kalimat harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia agar mudah dipahami. Ciri-cirinya: yang pertama, mengikuti aturan ejaan bahasa Indonesia, memiliki unsur kalimat minimal subjek dan predikat yang digunakan dengan tepat, hemat kata dan tidak bertele-tele, memiliki pesan yang disampaikan jelas dan tidak membingungkan. Selanjutnya, contoh kalimat efektif. Di sini ada kalimat tidak efektif. Adik naik ke atas lantai 2. Nah, kita cukup menghilangkan ke atas karena udah ada lantai 2. Jadi cukup adik naik ke lantai 2. Jadi bahasanya tidak bertele-tele dan tidak memiliki makna yang gandanya itu 2. Ibu pergi ke pasar untuk membeli sayur-sayuran dan buah-buahan agar supaya bisa dimasak. Di sini kalimatnya kata-kata yang digunakan terlalu banyak. Bisa kita ubah menjadi ibu pergi ke pasar untuk membeli sayur dan buah untuk dimasak. Dan masih ada banyak contoh lainnya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi puisi. Puisi itu adalah cara mengungkapkan perasaan atau pikiran melalui tulisan. Kata-kata dipilih dengan tepat dan dirangkai dengan indah. Puisi itu terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Ada puisi bebas. Jadi ada 2 puisi, terikat dan bebas. Kalau yang bebas, penulisannya lebih bebas, tidak terikat rima, jumlah kata, maupun jumlah larik. Terus perasaan dalam puisi dapat diungkapkan melalui perumpamaan atau majas melalui kalimat yang lugas. Nah, unsur-unsur puisi. Yang pertama bait dan larik. Larik itu sama aja dengan baris. Kalau bait itu satu kesatuan beberapa larik atau baris. Jadi satu paragraf gitu gampangnya. Terus ada rima dan irama. Kalau rima, pengulangan bunyi yang berselang. Kalau irama, alunan keras lembut
tekanan tinggi rendahnya nada. Terus yang ketiga ada imaji atau citraan gambaran yang bisa ditangkap panca indera. Ada diksi, itu pilihan kata yang khas, biasanya menggunakan majas. Yang kelima ada tipografi, wajah puisi atau letak puisinya. Ada tema, itu topik gagasan yang mau kita ambil. Ada amanat, yaitu pesan atau pelajaran moral yang ingin disampaikan melalui puisi. Oke, sekian. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di sesi belajar selanjutnya.